Halo kawan-kawan petani, kali ini masih bersama saya RA Tabelia Channel. Itu tanaman bermanfaat lingkungan asri. Kali ini saya mau berbagi sedikit tentang bagaimana menanam kacang hijau di pekarangan yang sedikit terbatas, anti gagal. Yang terlihat dalam video ini adalah tanaman kacang hijau sudah berumur hampir 2 bulan. Tampak kita lihat di sini sudah berbuah dan sebentar lagi akan mulai panen. Mungkin di umur 2 bulan nanti atau 2 bulan seminggu akan mulai panen pertama. Perlu kita ketahui, kacang hijau itu kalau sudah mulai panen akan terus menerus panen. Kita lihat, ada yang sudah mulai agak tua, itu seperti itu di bagian bawah. Kemudian ada yang baru muncul dan kemudian masih ada yang berbunga. Nah, jadi buahnya akan terus menerus. Semenjak umur 2 bulan nanti akan panen terus menerus. Nah, apa tipsnya, apa triksnya agar seperti ini tanaman ini? Maka trik yang pertama atau tips yang pertama adalah media tanam. Jadi inilah media tanam yang sudah saya siapkan. Ada sekitar 3 lubang sebagai contoh. Sebelumnya tanah ini sudah digemburkan dan dibuat seperti ini jaraknya. Ya bebas, jaraknya terserah, tergantung siapa yang mau nanam kacang hijaunya. Dan benihnya sudah saya persiapkan di sini. Karena saya tanam hanya untuk 3 lubang, saya sediakan hanya sedikit. Nah, ini akan dibuat semua untuk 3 lubang. Kenapa tidak 5 biji atau 3 biji? Nah, saya tidak menyarankan seperti itu. Saya sarankan berilah satu lubang itu 10 sampai 15 biji. Kenapa? Karena benih yang kita beli dari pasar ini, kita tidak tahu kualitasnya seperti apa. Maka kita ambil ini, kita tuangkan dulu airnya, kita bagi untuk 3 lubang, kita letakkan saja seperti ini, kita bagi 3. Nah, nanti setelah tumbuh mulai mungkin hari ketiga atau hari keempat, nah benih ini yang tumbuh yang paling bagus, itulah yang kita biarkan lanjut. Nah, dan benih yang terlambat tumbuh akan kita seleksi, kita cabut, dan kita biarkanlah sampai nanti umur 3 minggu benih ini yang paling bagus 5 atau 4 pohon kita biarkan tumbuh menjadi besar. Jadi kita tutup seperti ini dan perhatikan kalau tidak lagi musim hujan, maka siramlah dengan secukupnya dengan air biasa saja. Oke, kemudian tips yang kedua adalah bagaimana merawat tanaman ini supaya bisa tumbuh subur seperti ini. Nah, ketika sudah umur seminggu tadi, sudah mulai tumbuh 2-3 daun, dan di hari ke-7 setelah tumbuh, kita berikan pupuk. Ada Zat A, ada urea, ada TSP, dan masih banyak jenis pupuk yang lain, tergantung ya siapa yang tanam dan sukanya mau seperti apa. Saya hanya memberi beberapa saran pupuk tadi yang saya gunakan untuk memupuk tanaman ini. Nah, jadi setiap sekali seminggu tanaman ini saya bersihkan. Bisa dilihat kawan-kawan, ini sangat bersih. Dan setiap saya membersihkan itu sekaligus juga menambahkan tanah ke area pangkal kacang hijau ini supaya tetap tertahan dengan bagus dan dia akan tumbuh dengan maksimal. Lihat, batangnya itu begitu besar dan sudah mulai berbuah dengan baik, dan itu akan menghasilkan banyak kacang hijau berikutnya. Yang ketiga, perawatan. Nah, perawatan saya kira tidak rumit. Ketika sudah tumbuh subur seperti ini, kita tinggal menunggu panen, maka kita akan peroleh hasilnya. Dan yang keempat adalah ketika ada hama. Oke. Nah, hama dari kacang hijau ini adalah seperti ini, sobat-sobat. Nah, lihat. Dia seperti kutu yang menempel pada buah dan pada dahan juga kadang mau dia menempel. Nah, untuk itu saya tidak menggunakan obat kimia. Nah, seperti ini juga. Nah, seperti saudara kita ini menempel dia di sana mencari makan. Saya tidak menggunakan obat kimia. Saya menggunakan bawang putih dan deterjen.
merek Rinso atau merek yang lain pun boleh. Untuk satu tangki, kalau kenal kita semprot solo atau 10 liter itu 15 siung bawang putih, 2 sendok deterjen Rinso atau Sunlight pun boleh. Itu disemprotkan ke pohon kacang hijau ini yang mengalami hama, dan rutin kita semprotkan sekaligus kita bersihkan dengan tangan kita supaya dia cepat hilang. Nah, ini kemarin saya buat ada contoh, akhirnya hilang setelah beberapa hari, hilang sendiri. Nah, contoh yang tadi hilang sendiri dari pohonnya. Jadi akhirnya inilah korbannya, berlubang seperti ini, tapi sudah bersih, sudah tidak ada lagi kutunya tadi. Nah, beberapa di sini masih ada yang tinggal. Boleh kita lihat. Oke nih, nah ini. Oke. Nah, dan yang terakhir, tips yang paling bagus adalah tetap niat baik. Kita berharap kita menanam dengan niat tulus, maka tanaman ini akan bertumbuh dengan baik. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Salam sehat, salam asri, tanaman bermanfaat, lingkungan indah. Terima kasih. Bye.